الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال أيضا في آية أخرى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat Allah dan hidayah yang masih Allah titipkan ke dalam diri kita, telah terpanggilnya diri kita untuk memenuhi panggilan Allah dalam rangka beribadah mengerjakan fardu subuh berjamaah. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan coba bahas perbedaan zakat, infak dan sedekah. Perbedaan infak, zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga istilah ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, apalagi di bulan Ramadan. Biasanya di akhir-akhir tahun, orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta mengeluarkan kewajibannya, yaitu berupa zakat, apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Dan itu pun disebut dengan zakat. Hukumnya wajib. Jadi kita dapat definisikan apa itu zakat. Zakat mengeluarkan harta, ya, ini zakat mal khususnya Bapak Ibu, mengeluarkan harta dalam rangka menyucikan diri. Jadi zakat itu tujuannya adalah mensucikan diri dan mensucikan harta. Mengeluarkan harta tertentu dalam rangka mensucikan diri dan mensucikan harta dalam jumlah yang telah ditentukan kepada penerimanya yang tertentu juga. Jadi tidak bisa sembarangan kasih. Penerimanya sudah ditentukan, kadarnya juga ditentukan, kemudian waktu dan pengeluarannya juga ditentukan. Ini zakat. Maka hukumnya wajib. Kapan wajibnya?
ketika zakat itu, harta itu telah memenuhi syaratnya. Telah memenuhi syaratnya. Di antara zakat, wajib mengeluarkan zakat ialah yang pertama, telah mencapai nisab. Nisab itu ukurannya, kadarnya telah mencapai ukuran kadarnya. Kemudian haul itu telah cukup 1 tahun. Jadi harta yang kita simpan atau yang kita peroleh dalam kurun 1 tahun, apabila telah mencapai nisabnya, maka kita terkena wajib zakat. Dan wajib zakat itu Bapak Ibu beda-beda ketika yang diwajibkan itu, yang dikeluarkan itu. Ada kalanya harta tambang seperti emas, perak. Ada kalanya makanan pokok seperti beras. Dan ada kalanya binatang ternak. Nah, ini sangat panjang pembahasannya. Kita sekedar pengantarnya. Dan dikeluarkan untuk golongan tertentu. Zakat itu dikeluarkan untuk golongan tertentu. Mana yang termasuk golongan penerima zakat? Itu biasa dikenal dengan asnaf yang 8. Terletak dalam surah Taubah ayat 60. Kata Allah, innama shadaqat. Di situ mereknya sedekah, tapi dalam tafsirnya artinya zakat. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa bani sabil wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil. Ada 8. Yang pertama lil fuqara, untuk fakir. Zakat itu diutamakan pertama untuk fakir, penerimanya adalah fakir. Apa itu fakir? Orang yang tidak memiliki penghasilan, tidak memiliki kerja, tidak memiliki penghasilan, itu dikategorikan fakir. Ada juga yang membatasi fakir itu juga memiliki kerja, orang memiliki kerja tapi tidak memenuhi kebutuhan hidupnya. Standar kebutuhannya tidak terpenuhi. Kebutuhannya misalnya dalam sehari 100.000, penghasilannya sehari cuma 50.000. Ini tergolong fakir Bapak Ibu. Tergolong fakir. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin didefinisikan, diartikan sebagai orang yang memiliki pekerjaan cuman sekedar mencukupi kebutuhan. Ini miskin. Artinya pas-pasan kebutuhannya, dapat pagi habis petang. Sekedar itu. Seperti itulah siklus kehidupannya setiap hari. Dia sudah kerja, tapi penghasilannya sekedar mencukupi kebutuhan, tidak ada simpanan, tidak berlebih, gitu. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, orang yang mengurus zakat itu. Biasanya kalau dalam di akhir Ramadan itu ada amil zakat. Amil-amil itu Bapak Ibu boleh menerima zakat. Ya. Tetapi amil itu para ulama mengatakan setelah dibagikan, kalau ada sisa baru amil dapat. Itu satu pendapat. Pendapat lain juga mengatakan boleh karena amil itu jasanya itu sangat besar ketika membagikan zakat, maka dia juga diutamakan. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang lebih diutamakan itu adalah wal mu'allafati qulubuhum.
mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum, orang yang lemah hatinya. Mu'allaf juga dikategorikan, yang pertama mu'allaf yang benar-benar mu'allaf, artinya orang yang baru masuk Islam. Orang yang benar-benar baru masuk Islam, dari non-Islam ke masuk Islam, ini mu'allaf. Maka dia juga patut mendapatkan santunan berupa zakat. Dikhawatirkan kenapa? Karena hatinya, jiwanya masih lemah dengan Islam, maka dia butuh kasih sayang, bentuk solidaritas daripada umat Islam agar menarik cintanya atau perhatiannya kepada Islam, maka diberilah semacam santunan kepada mereka agar semakin kuat imannya memeluk Islam. Kemudian ada mu'allaf yang dikategorikan orang yang sudah lama Islam tapi belum mendapatkan pendidikan Islam secara penuh, sehingga imannya lemah, tidak tahu dengan apa itu Islam, agamanya sendiri. Ini juga dapat dimasukkan ke dalam golongan yang 8. Kemudian wafir riqab, orang yang memerdekakan budak. Wafir riqab, orang yang berusaha memerdekakan budak. Di zaman Rasulullah SAW, perbudakan itu sangat banyak, dan kebanyakan daripada majikan-majikan budak itu menyiksa budak-budaknya. Maka Islam di situ mengambil peran agar perbudakan itu semakin kurang, maka dibelilah budak itu dengan uang zakat, dibebaskan agar tidak terjadi lagi perbudakan. Karena di zaman itu yang memperbudak, yang sangat menyiksa itu adalah kaum Quraisy, kaum kafir. Ketika budak itu di tangan orang Islam, dia selamat. Kemudian Bapak Ibu, wal gharimi, orang-orang yang dalam keadaan berhutang walaupun orang kaya. Orang kaya yang terlilit hutang itu diutamakan agar utangnya lunas. Ini sampai utangnya lunas saja Bapak Ibu, tidak lebih daripada itu. Ya, kalau dia masih meminta untuk kebutuhannya tidak boleh, sekedar melunasi hutangnya. Bahkan ulama mengatakan, walaupun hutang itu terlibat riba, maka kaum muslimin dianjurkan untuk menolongnya dalam bentuk zakat agar dia terbebas daripada hutangnya itu. Karena hutang itu, hutang yang berhubungan dengan riba, yang ada indikasi riba di dalamnya, itu wajib dibebaskan. Karena Bapak Ibu membiarkan orang yang bertransaksi atau berjual beli atau berhubungan dengan riba, berarti kita telah menyelamatkan jiwa seseorang daripada api neraka. Ya. Kemudian wa fi sabilillah, orang-orang yang dalam jalan Allah. Ada kalanya orang yang berjihad, berperang, seperti Palestina itu, Suriah. Ada kalanya orang yang lagi menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dikategorikan orang yang berjihad. Seperti misalnya Bapak Ibu, ada ini anak kita atau saudari, anak dari atau warga kita yang lagi belajar ilmu agama di pesantren, itu boleh dia menerima zakat. Kemudian wabani sabil, orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal misalnya, itu boleh menerima zakat. Itulah golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Maka jangan ada lagi Bapak Ibu yang menyerahkan zakat ke masjid. Ada nih kasus, dia hartanya mencukupi, lalu mungkin karena belum sampai ilmu tentang ini, dia berniat ke masjid. Disebut, kalau pengurus masjid atau garinnya juga tidak tahu, maka diterima secara baik, tapi niatnya untuk membayar zakat tidak sampai.
Tahun kemarin ada di kampung saya Bapak Ibu, orang berniat zakat tapi ke masjid, tolong dibelikan karpet, dibelikan segala kebutuhan masjid. Ini tidak masuk zakat, tapi masuknya ke wakaf atau infak. Dan juga tidak boleh diserahkan kepada anak yatim. Anak yatim tidak berhak menerima zakat. Dia tidak masuk ke dalam asnaf, golongan penerima zakat. Kecuali di dalam status sosialnya dia tinggal bersama ibunya dan ibunya itu dikategorikan miskin atau fakir, boleh. Berarti untuk ibunya, bukan untuk anaknya Bapak Ibu. Tapi kalau infak yatim itu untuk anaknya, si yatim ini. Itu bedanya. Jadi jangan sekali-sekali kita menyerahkan zakat ke panti asuhan yang mengelola harta anak yatim. Tidak boleh ya Bapak Ibu, tidak sampai niat kita. Maka ketika kita nyerahkan jadi infak ya. Kewajiban zakat kita nggak hilang, tapi kita dapat pahala infak. Dosa zakat dapat, dan dosa tidak bayar zakat dapat juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tentang zakat. Kemudian ada lagi infak dan sedekah. Infak itu adalah santunan atau pemberian kepada orang lain, apakah dia itu membutuhkan atau tidak, dalam bentuk harta. Jadi tidak ada status sosialnya di situ, miskinkah, kayakah, semuanya berhak menerima infak, yatim atau fakir miskin. Tapi ada ketentuannya, ada urutannya, siapa yang berhak kita santuni terlebih dahulu. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat berapa dulu Pak? Bunyinya yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Katakanlah wahai Muhammad, apapun yang kamu infakkan berupa kebaikan, hendaklah terutama sekali untuk dua orang tua, dua orang ibu bapak. Jadi siapa yang paling berhak menerima infak Bapak Ibu? Orang tua kita dulu. Walaupun sebagai anak punya kewajiban menolong orang tua, punya kewajiban membiayai orang tua, tapi ketika biaya itu diberikan statusnya infak, kita mendapatkan pahala infak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak meniatkan saya berinfak ke orang tua. Cukup ketika ibu bapak memberikan kewajiban bantuan berupa uang kepada orang tua, maka itu sudah dinilai infak. Jadi yang pertama menerima infak itu yang paling berhak adalah orang tua, bukan masjid, bukan anak yatim, bukan fakir miskin. Tapi lihatlah orang tua kita dulu. Ulama mengatakan bahwasanya orang tua merupakan surga paling dekat, maka dia yang harus diselamatkan. Kalau kita abai, maka dia menjadi sebab kita masuk neraka. Yang kedua, wal aqrabin. Setelah orang tua siapa lagi yang paling berhak? Ialah karib kerabat yang paling dekat. Kerabat kita dulu. Kalau ada kerabat yang status sosialnya di bawah, menengah ke bawah, maka santuni dulu. Itu diutamakan dulu. Jadi cari orang lain Bapak Ibu. Jadi cari yang jauh mana pandangan awak. Cari lingkungan keluarga awak dulu. Pasti ada yang kurang mampu. Nah, yang kurang mampu kok disalami. Karib kerabat terutama, karib kerabat yang paling dekat. Kemudian baru lil walidaini wal aqrabina wal yatama, baru anak yatim. Anak yatim posisinya nomor 3.
setelah orang tua, setelah fakir miskin, setelah karib kerabat, baru anak yatim. Anak yatim posisinya nomor 3. Wal masakin, baru orang miskin. Wa bani sabil, dan orang yang terputus di dalam perjalanannya, atau orang yang butuh bekal dalam perjalanan. Jadi fakir miskin dapat 2 posisi. Boleh menerima zakat, boleh menerima infak. Tapi anak yatim cukup infak saja, tidak boleh zakat. Seperti itulah urutannya Bapak Ibu yang berhak menerima, yang menerima pemberian kita, infak. Baru setelah itu, kalau harta kita masih Allah lebihkan, masih Allah titipkan kelebihan, baru setelah itu cari masjid. Mau infak ke masjid, mau infak kemana, kemanapun terserah. Bahkan di dalam hadis dijelaskan Bapak Ibu, kalaupun infak itu terjatuh ke tangan yang salah, misal seperti tangan pencuri atau orang kaya yang korupsi, atau kepada orang yang pekerjaannya non halal, terberi infak kepada mereka, atau infak kita sampai kepada mereka, tidak apa-apa. Karena nilai niat kita, pahala kita itu sudah ditangguhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedekah terakhir. Apa itu sedekah? Sedekah itu pemberian kita kepada orang lain, baik berupa materi, jasa, pikiran. Jadi tidak terbatas kepada materi saja. Jasa boleh menjadi sedekah. Pikiran kita, ide kita boleh dijadikan sedekah. Bahkan kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan, apapun jenisnya, menolong orang, menaikkan barang orang ke atas kendaraannya, kemudian membuangkan duri di jalanan, menyingkirkan paku, dan segala macam, itu dinilai sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 3 amalan ibadah yang populer di telinga kita, tapi ada perbedaannya: zakat, zakat, infak, dan sedekah. Ketika kita itu namanya infak, ya, kalau khusus berupa uang saja, materi saja, itu infak namanya. Kalau lebih daripada itu, lingkupnya atau definisinya secara luas, itu sedekah. Tetapi kalau zakat, harta tertentu yang dikeluarkan dalam kadar tertentu terhadap penerima tertentu pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak kami yang kami banggakan, itulah pengajian kita pada pagi hari ini. Banyak maaf. Karib kerabat miskin ke dalam satu sosialnya itu masuk 2 Pak. Ada zakat, ada infak. Infak itu tidak tertentu harinya, mau dibantu kapanpun terserah. Tapi yang namanya zakat itu ada ketentuannya, harus nunggu haul dulu, 1 tahun dulu. Bapak Ibu kita rahmati Allah. Nah, zakat bisa, infak bisa. Tetapi ketika diberikan kepada karib kerabat terdekat, Bapak Ibu, yang zakat tadi itu sebenarnya kan karib kerabat itu, ya, dia tidak masuk tanggungan kita. Tanggungan kita itu cuma orang tua, kewajiban kita. Kewajiban kita itu terhadap orang tua. Maka karib kerabat miskin itu bisa menerima zakat dari kita. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kameraman. Halo, assalamualaikum. Allahumma sholli. Ini nampak tadi. Nampak Tuhan. Allah, kapal lu nampak. Kapal lo. Coba cari. Oh, simpen nampak. Simbek gue kepala. Dah. Nah, Tunggu ya. ya sama-sama minta maaf. Mungkin awak juga ngomong-ngomongin. Malah. Tapi petang apa yang mau masalah tentang Masalah nggak ada dapat saya. Iya, kami mau masalah tentang pedi kalau masalah banyak mana. Hah? Pedi kalau nggak salah banyak mana. Ya tapi kan saya nggak makan. Ya, jangan begitu. Maafkan kami ya. Nah, Penting saya ada ambil salah sate, tapi saya nggak pernah makan. ngadu, itu saya temenin dan makan itu lah. Nah, Oke. Aman. Alhamdulillah. maafkan Sama-sama ya. Sama. Ini ada di Sapian doa. Ya? Sapian salah, Pak. Ini ada Iyalah. Sapian. Ya. Akan Ya, Pak, saya sama banyak menyabut-nyabui. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Nah. Itu baris ini masih ada satu lagi. Cuman saya kasih sama orang janda tapi Iya, itu lah sampai dia pedi minta. iya betul. Iya, itulah belanda. Ada kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau Pak Man, Maaf. Pak Man, kalau Pak Man ada mau niat mau bersedekah, ini orangnya Iya, nah, betul. Jadi awak tu lebih baik memberi maaf pada minta maaf. iya betul. Saya sama minta maaf. Bahkan Yang lebih baik apa? minta maaf. Memberi maaf yang lebih baik. Yang beri maaf ya sama. Saya sama memaafkan lah. Memberi maaf yang lebih baik. Memberi maaf yang lebih baik. Emang gue laki-laki apaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.